Saya punya ini. Pilihannya A apa B? Jawabannya. Hanya ada dua pilihan, A atau B. Kalau saya menjawab B, Pak. B. Oke. Terus ini tadi masih ada jawaban B, yakin B. Yang lain? Saya A, Pak. Saya A. Oke, Siti Musa ada A. Itu yang lain? Saya juga A, Pak. A. Margareta A. Oke. Saya juga A, Pak. Yang lain? Gimana? Saya A juga. Iwan A juga. Oke. Yang lain? Mas Komar? A boleh, Pak. A, Bu. A, oke. Yakin A ya? Gak begitu yakin. yakin. A yakin ya? Hah? Gak begitu yakin. Loh. Dalam hati. Seandainya tidak ada orang India, tidak ada orang mana? Hadrami, tidak ada orang Barat datang ke Indonesia, kira-kira mempengaruhi. Kira-kira orang Indonesia itu jadi maju, cerdas, unggul, apa atau seperti apakah? Kalau tidak ada mereka, tidak ada orang India, tidak ada orang Barat, tidak ada orang apa yang akan terjadi seandainya mereka tidak datang? Saya sepakat dengan Mas Harta, saya pilih B. Oh, B gitu ya, oke. Yang lain? Saya mungkin B, Pak. B. Ya, bisa B. A tapi lama sekali mungkin. Bisa A tapi lama sekali. B-nya terlalu lama. Sekarang. Iya. Sekarang saya tanya reasonnya, ya. A dulu tadi, ya. Musada, Margareta, kemudian Mas Komar. Alasannya apa kok A? Yuk silakan. Pak, di masa praaksara masyarakat Indonesia itu sudah mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Masyarakat Indonesia itu bisa berpikir tentang ketuhanan. Iya. Kalau di masa kolonial mungkin karena penurutan buku sejarah itu yang terlalu menekankan kalau kita itu yang bodoh, kemudian bisa diadu domba dan ditunda gitu, Pak. Jadi penulisan tidak ada kontribusi masyarakat Indonesia dalam masa kolonial. Oke, terima kasih Mbak Siti Musada. Tadi Mbak Margareta dan Mas Komar, siapa yang dulu silakan. Mbak Margareta dulu, Lady Bus, silakan. Oh tadi Mas Iwan juga A ya, yuk silakan. Mengapa saya memilih A? Karena yang pertama karena ini Pak, doktrinisasi. Nah selama ini pembelajaran sejarah itu mengatakan bahwa kita pernah dijajah, kita pernah diginikan, kita pernah mengalami hal yang seperti ini, mengalami hal-hal yang negatif, mengalami hal-hal yang terpuruk. Itu kan menjadi stigma siswa menjadi oh ya udah berarti kita segini-segini aja. Buktinya kita juga dalam hal
misalnya ada siswa yang ingin mengikuti olimpiade bahkan beasiswa sekalipun terkadang tidak tersalurkan begitu Pak, bahkan tidak dihargai penulis-penulis Indonesia yang ingin memajukan terkait menulis gitu. Nah, artinya kalau misalnya tidak dijajah, kalau tidak ada masa penjajahan zaman dahulu, mungkin Indonesia saat ini tidak mengalami yang namanya pemikiran pandangan yang tertekan, mengalami masa yang terdahulu gitu Pak. Itu sih Pak menurut saya. Ya, tidak hanya terjajah dalam tanda petik Barat gitu ya, tetapi India tadi gitu ya, kan dijelaskan di sana ada teori tentang penyebaran kebudayaan India di Indonesia, kemudian Indonesia semua jadi Hindu, gitu ya, jadi Buddha, gitu. Kemudian Hadrami datang, Indonesia berubah jadi Islam, gitu. Kemudian Barat datang, nah Indonesia berubah jadi menjadi kuli. Jadi ya menjadi apa itu ya tergantung pada yang datang itu sejarah lu ya yang ngomong ya, sejarah lu yang bukan Pak Pur, bukan sejarah yang ngomong. Itu. Terima kasih Mbak Margareta, Mas Komar, kemudian nanti yang atas Mas Iwan gitu. Silakan Mas Komar. Saya pribadi agak ragu juga sih kalau Indonesia jika hegemoni atau maka kita maju dan makmur itu indikator maju. Kalau sekarang mungkin tentu berbeda dengan berbagai tapi kita juga tidak menutup realitas perjalanan sejarah Nusantara di mana menjadi bagian dari persimpangan peradaban yang kiranya itu menjadi pendewasaan bagi bangsa Nusantara di masa selanjutnya. Dari beberapa catatan termasuk Ibnu Battuta misalnya ataupun Marco Polo, kita mengetahui bagaimana peradaban masyarakat Nusantara khususnya di Jawa bisa dibedakan antara masyarakat pesisir dengan masyarakat pedalaman, di mana itu disebutkan bahwasanya masyarakat pesisir yang minoritas Muslim pada waktu itu berbeda dengan masyarakat pedalaman yang masih primitif, makan di namanya. Itu kan kita bisa melihat bagaimana ini kan hanya masyarakat Nusantara pada waktu itu. Dan beberapa catatan memang kita minim sekali sebelum masuknya berbagai bangsa asing di India ini sendiri, artinya terhadap dengan berdirinya berbagai kerajaan juga. Nah itu kalau bisa sedikit ragunya itu di posisi mana itu? Yang berat itu? Yang A apa B itu? Saya di tengah-tengah benar itu. B. Oh, lebih berat ke B gitu ya. Kalau seandainya tidak di tengah-tengah persis gitu ya. Iya. Oke. Mas Iwan. Kalau saya memilih A karena kalau seandainya kalau penjajahan atau bagi negeri luar tidak bisa mungkin kan kita lihat dari dahulu bahwasanya kerajaan-kerajaan di Indonesia ini kan cukup kuat, cukup memiliki teknologi misalnya pembuatan dan itu kan bisa tahan mungkin kalau tidak ada penjajahan ini mungkin kita lebih dari ada doktrin dari barat. Oke, ya. Jadi kita dulu sudah mengenal tadi yang begitu hebat teknologinya kalau tidak ada penjajahan. Tapi ini by the way gitu ya, by the way, candi itu hasil penjajahan bukan? Menurut Mas Iwan?
Itu katanya dari India gitu, teknologinya, arsitekturnya gitu. Bahkan ada buku yang bagaimana membuat candi itu karangan orang India gitu. Yang B sekarang berarti semakin mantep B. Setelah mendengar jawaban A. Saya enggak, Pak. Gimana? Saya di tengah-tengah. Kalau Mas Akhlis tengah-tengah lebih ke B, nggih. Saya malah lebih ke A. Tuh, Karena itu gimana kok bisa terprovokasi? Kalau ingat 10 kebudayaan Brandes itu loh, Pak. Kebudayaan asli Indonesia itu kan di situ bisa saya simpulkan kalau sebelum kedatangan bangsa asing ke Indonesia seperti India, Hadrami dan bangsa Barat, kita itu sudah mempunyai kebudayaan yang cara bertanam padi dengan irigasi, kemudian astronomi, pelayaran itu, terus pemerintahan, kemudian logam. Meskipun Brandes sendiri itu juga disanggah oleh Krom kalau tidak salah ingat itu. Jadi memang sebelum bangsa asing datang Indonesia, kita memang sudah punya kebudayaan yang saya rasa itu ya tidak bodoh-bodoh banget lah gitu, Pak. Jadi lebih arahnya ke pertama itu. Pinter-pinter banget gitu ya. Ya. Pinter pada zamannya gitu. Sebelum penjajahan Barat. Kalau sebelum orang India datang juga. Itu juga ada beberapa kebudayaan asli yang sebelum unsur India masuk, saya rasa sudah maju gitu. Ya, adalah kebudayaan asli Indonesia maju. Bisa dikatakan mungkin maju nggak, Pak? Ya mungkin gitu. Kayak pertanian dengan irigasi itu kan juga menurut saya maju. Ya. Jadi ragu tapi lebih ke A. Oke, tengah-tengah tapi lebih ke A. Oke, tadi jadi malah kebalikan sama Mas Komar gitu ya, yang nanti Nggih, Pak. Yang lain, Mas Habib tadi B ya, mantep B ya. Nggih, Pak. Ya, alasannya apa lah? Jadi mungkin gini, Pak, mungkin memang bangsa kita cerdas gitu. Cuman karena ini kan tidak ada, kan tanpa hegemoni, tanpa dominasi berarti ibaratnya kita itu terisolir. Berarti kan tidak ada yang namanya transfer teknologi atau transfer ide, itu kan nggak pernah ada. Jadi berarti orang cerdas tapi nggak punya sarana, mau nggak mau tidak akan bisa mungkin ada perkembangan tapi nggak akan sepesat mereka yang bertemu dengan berbagai ide, berbagai teknologi seperti itu. Mungkin kasus jomblangnya kayak mungkin aborigin sama pendatang Inggris itu kan, aborigin itu kan memang terisolir ya, Pak, makanya ya memang mungkin mereka punya Kak Arif tapi bertukar ide, bertukar teknologi itu akhirnya tetap jomplang di levelnya nggak imbang seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Habib. Kemudian yang terakhir Mas Siharta Nababan. Mantep pertama kali milih B. Apa alasannya? Iya Pak, kalau saya itu sebenarnya kita melihat dari optionnya Pak ya. Pilihan gandanya itu A dan B itu. Sebenarnya ada bisa ke jawaban A dan juga bisa ke B. Karena kalau misalnya kita lihat konteksnya gitu Pak. Kenapa saya tadi memilih yang B itu? Karena faktanya kita lihat di masyarakat sekarang itu ternyata banyak masyarakat yang saling, contohnya kita berbicara tentang budaya Pak, suku dan budaya. Banyak masyarakat menganggap yang dilakukan
suku lain terhadap adat dan tradisinya itu hal yang bodoh, bertentangan dengan diri mereka yang berbeda dari suku mereka begitu. Ternyata itu menunjuk secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa keterbelakangan atau kita bilang minim pengetahuan terhadap apa saja yang ada di dalam negara kita ini. Banyak sekali bermacam-macam, salah satunya suku, agama. Itu salah satu yang alasan saya Pak terhadap keterbelakangan. Juga tadi saya bilangkan itu kita melihat konteksnya. Ya. Kalau dibilang bisa maju, memang maju pada zamannya juga yang dibilang Bu Ati tadi, seperti sistem perairan irigasi persawahan di masa-masa kerajaan dulu, yaitu kerajaan Sriwijaya dan satu lagi itu kerajaan apa yang Jawa itu. yang di Jawa itu. Nah, itu kan merupakan kerajaan Jawa, yang sudah maju makmur. Itu pada masanya, itu konteksnya di kerajaan. Ternyata juga yang seperti bilang Mas Habib tadi itu, kalau tidak ada bangsa lain datang atau orang-orang yang datang ke tempat kita, itu tidak menambah pengetahuan atau ilmu teknologi. Salah satunya contohnya adalah banyak negara-negara maju yang sekarang itu ternyata dulu pernah dijajah oleh negara-negara yang sudah maju. Contohnya Amerika, Belanda. Mereka dijajah karena itu tadi karena mereka kalah dalam politik dan persenjataan. Jadi negara Amerika itu mereka mau bangkit lagi. Jadi saya juga pernah nonton itu Pak mengenai sejarah Gedung Putih Amerika itu pernah terjadi itu seperti kudeta gitu Pak, diserang oleh para pejabat di Amerika juga yang didukung oleh Cina komunis. Ternyata itu membuktikan bahwa negara yang maju atau yang kuat itu makmur itu kalau ada penyerang yang menguji atau yang menyerang suatu negara itu begitu Pak. Jadi sama seperti yang bilang Mbak Musa tadi itu mengenai penulisan sejarah negara kita itu adalah lebih ke pemahaman bangsa asing yang mengatakan bahwa negara masyarakat Indonesia itu bodoh, terbelakang, begitu Pak. Jadi kalau saya alasan saya itu lebih tepatnya itu kalau tidak ada bangsa-bangsa dulu datang menjajah, datang ke negara Indonesia itu mungkin lebih tepatnya itu keterbelakang dan bersifat tradisional begitu Pak. Oke, terima kasih Mas Yarta. Jadi tadi saya hanya sedikit komentar bahwa kedatangan bangsa asing bukan terisolasi kalau tidak ada bangsa asing. Boleh datang tetapi as a friend, gitu ya, equal, gitu ya, bukan mendominasi, bukan menghegemoni, apalagi menjajah, gitu ya. Nah ceritanya kita kan banyak sekali bangsa lain yang datang tetapi tidak mendominasi, gitu ya. Contohnya cerita tentang Ising di Palembang, gitu ya. Itu kan tidak pernah mendominasi, gitu ya. Bahkan Ising diberitakan itu belajar dari belajar bahasa itu di Sriwijaya begitu ya. Jadi belajar bahasa agama Buddha itu di Sriwijaya. Jadi boleh orang asing datang, tetapi digambarkan tidak sebagai menjajah atau mendominasi atau menghegemoni budaya gitu ya. Itu ya boleh. Jadi tidak terisolasi dalam artian seperti Jepang yang mengisolasi diri atau Tiongkok yang mengisolasi diri gitu. Itu ya. Nah, saya tidak
pernah melakukan penelitian di SMA, jadi saya kalau ini ditanyakan ke SMA kira-kira hasilnya seperti apa itu saya tidak tahu. Biasanya pertanyaan ini saya sampaikan kepada mahasiswa semester 1 yang ikut mata kuliah saya. Kemarin ini saya tanyakan ke anak pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan seni rupa. Karena saya mengajar Pancasila di kedua prodi itu hasilnya adalah itu menjawab B, ya, menjawab sorry. Jawabannya adalah B. Ya. Nah, itu bukan benar atau salah. Bukan benar atau salah, itu menunjukkan bahwa sejarah kita, narasi dalam sejarah kita, itu membuat siswa itu rendah diri, merasa bahwa narasi sejarah yang disampaikan, cerita sejarah yang disampaikan guru itu tidak menunjukkan bahwa di masa lalu itu memberikan warisan berharga kepada generasi sekarang. Atau mereka merasa bahwa tidak memiliki warisan apapun yang berharga dari masa lampau mereka, nenek moyang mereka. Itu justru yang diceritakan sejarah itu adalah menempatkan penjajah sebagai nabi, menempatkan penjajah sebagai ini yang mereka tangkap, ini yang mereka peroleh dari pelajaran sejarah. Nah, dari pelajaran sejarah mereka memahami bahwa kehidupan bangsa Indonesia itu dikodratkan untuk selalu menjadi objek kekuatan atau kekuasaan budaya asing. Dari prasejarah kemudian India datang, kita jadi Hindu. Hadrami datang, kita jadi Islam. Tadi Barat datang, kita jadi kuli. Globalisasi datang, kita menjadi konsumen. Apalagi datang, kita menjadi apa? Jadi terombang ambing. Ngikut arus saja. Itu yang diceritakan sejarah. Ceritakan sejarah. Sehingga lupakan sejarah. Nasi sudah menjadi bubur, selesai. Tidak ada yang bisa dipelajari dari sejarah. Tidak bisa yang dicari hikmahnya untuk kehidupan sekarang dan masa depan. Gitu ya. Sejarah hanya cerita tentang kebutuhan, cerita tentang kemalangan, keterbelakangan nenek moyang kita ini. Mosok perang senjata api dilawan dengan keris gitu kan. Perang Diponegoro gitu ya, perang Diponegoro itu gimana logikanya? Itu tidak masuk di anak sekarang. Masuk di anak sekarang. Kalau Diponegoro itu Chairil Anwar mungkin gitu ya. Kalau Diponegoro itu Chairil Anwar mungkin karena Chairil Anwar
itu biarpun 1000 peluru menembus kulitku, aku akan tetap radang, menerjang, begitu kalau Khairil Anwar. Tapi Diponegoro kan bukan, itu ya. Lupakan sejarah. Dan akhirnya mengikuti pandangan jas merah, gitu ya. Jangan sungkan-sungkan meninggalkan sejarah, gitu. Itu yang terjadi, ya, itu yang terjadi di lapangan. Sehingga apa tadi sejarah mau dijadikan mata pelajaran pilihan tadi, karena meninggalkan sejarah, gitu. We get nothing from history, so forget it. Itu ya. Nah, bangsa Indonesia yang tersampaikan kepada anak adalah bangsa yang lemah tak berdaya. Bangsa Indonesia menjadi bulan-bulanan kekuatan internasional. Bangsa Indonesia dikodratkan untuk dikuasai kebudayaan luar. Dan sejarah adalah cerita kemalangan akibat kebutuhan bangsa Indonesia. Ini pesan yang disampaikan oleh cerita sejarah. Hasilnya adalah 2 generasi. Seandainya kita memiliki 2 generasi, pertanyaan mana yang memiliki masa depan yang lebih cerah? Kira-kira yang Pak Imin apa Pak Ijo? Yang memiliki masa depan cerah? Yang mana? Pak Imin. Pak Imin. Ya, Pak Imin. So, we have to create, kita harus menciptakan generasi Pak Imin. Bukan lagi Pak Ijo. Nah, kita ambil contoh generasi Pak Imin itu nyiptanya gimana toh, gitu ya? Seperti apa toh agar sejarah bisa menciptakan Pak Imin. Begitu. Nah, kita mencontoh kasus Eropa. Why all the emphasis on the Greeks? It is because the Greeks were the first people in ancient time who thought and act much like us. They displayed keen of intellectual curiosity, which led to speculation on almost every subject. They also had a strong individualistic spirit and would not accept any law, rule, or fact just because somebody said. Saya nambahin said, somebody, because somebody, ya. Tapi saya terjemahkan kalau nggak salah. Ini saya ambil dari Sino History. Bangsa Yunani merupakan masyarakat masa lampau yang memiliki cara berpikir dan cara berperilaku seperti kita dalam artian masyarakat Eropa sekarang. Itu yang kenapa Yunani menjadi perhatian utama. Artinya apa? Ada korelasi yang ditekankan antara orang sekarang dengan masa lampau. Ada korelasi yang ditekankan, yang dipentingkan antara orang masa kini dengan orang masa lalu. Kenapa milih Yunani? Karena sama, identik dengan kita di masa kini. Pertanyaannya adalah, kenapa kita milih pra aksara?
Kenapa kita tidak milih tahun 45 sebagai titik awal sejarah? Kenapa kita milih Praksara? Nah, ini menjadi pertimbangan. Tadi korelasinya apa dengan masyarakat kita sekarang dengan mengambil Praksara itu harus dipikirkan oleh guru sejarah. Pentingnya apa? Kita mulai menjelaskan kepada murid Praksara. Kalau itu hanya membuat kita seakan-akan stupid bahwa bangsa kita Praksara itu bangsa yang bodoh, belum berpakaian, batu, gitu. Itu kan menjelaskan kebutuhan. Kalau tanpa tadi menjelaskan relevansi, jadi titik pentingnya adalah relevansi. Ambil Praksara karena sangat sulit menemukan relevansi, maka mereka mengambil mulai dari Yunani, gitu. Tidak mengambil dari Praksara. Jadi Praksara dipelajari tapi bukan oleh siswa SMA ke bawah. SMA ke bawah mulai dari Yunani, gitu. Timur sejarahnya tidak mulai dari Praksara, tapi mulai dari 98. Itu 98 ketika mereka bebas dari Indonesia. Itu sejarah mereka yang mereka pelajari. So what the reason? Apa alasannya kita memilih Praksara? Ini harus ditemukan oleh guru sejarah. Kemudian kasus Jepang. Kokugaku itu adalah ilmu tentang nama. Ilmu tentang nama. Intinya bahwa masyarakat Jepang itu masyarakat yang unik, ya, unik. Kemudian spontanitasnya tinggi, secara alamiah menjadi masyarakat yang baik hati, kemudian ramah dan sebagainya. Ini yang mereka ajarkan melalui pelajaran sejarah. Belum lama ini ramai sejarah Jepang, sejarah nasional Jepang ramai. Ramainya kenapa? Pertanyaan yang muncul adalah apakah penjajahan Jepang di Korea, Cina, Indonesia yang melahirkan banyak penderitaan, termasuk di dalamnya ada wanita apa tuh namanya, perempuan yang digunakan pemuasek tentara Jepang itu apa ya namanya, lupa saya itu apakah ditulis dalam sejarah nasional apa tidak? Perdebatan di Jepang mau ditulis tidak itu penjajahan Jepang, kemudian kekejaman Jepang di Asia Tenggara, Asia Timur, itu mau ditulis apa enggak? Terjadi perdebatan, akhirnya diputuskan untuk tidak ditulis. Kenapa alasannya? Kalau itu ditulis, generasi muda Jepang akan menjadi rendah diri
minder, merasa bersalah dan sebagainya. Maka kemudian tidak ditulis. Itu alasannya. Jadi dari Jepang kita belajar bahwa we have to choose, kita harus memilih materi yang mampu melahirkan generasi Paimin. Jangan memilih yang melahirkan generasi Paijo. Gitu. Jadi ada metodologi untuk memilih materi pelajaran sejarah. Itu yang harus diajarkan di perguruan tinggi, sehingga guru sejarah dapat memilih materi. Oh, ini materi ini dikeluarkan. Oh, ini materi ini masuk. Oh, materi ini harus sudut pandangnya begini agar melahirkan Paimin. Sudut pandang yang diambil meskipun peristiwa itu sama, itu akan berbeda hasilnya. Itu ya, generasi Paimin akan lahir kalau sudut pandangnya seperti ini. Saya kira itu yang perlu, ya, yang perlu dari sejarah Indonesia tadi, ya, dari sejarah Indonesia tentang apa yang terakhir ini. Tadi topiknya adalah apa, hasil belajar sejarah, ya, hasil belajar sejarah. Dari situ cermin bahwa kita harus bereksplorasi untuk menciptakan generasi Paimin tadi. Sampai sini barangkali ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanggapi. Itu Paimin dan Paijo. Ada something yang ingin disampaikan tentang belajar sejarah? Pak, saya Pak. Monggo Mbak Siti. Jadi ngikut kuliah Pak Pur hari ini kayak merasa pembelajaran sejarah itu meresahkan gitu Pak. Pengennya itu saya sebagai guru sejarah mengajarkan ke siswa saya tentang sejarah nasionalnya, sejarah perkembangan Indonesia. Tapi di sisi lain ternyata kita belajar sejarah itu cuma kolonial, penjajahan, terus pengaruh budaya India, budaya Islam gitu-gitu Pak. Iya. Iya, realitasnya kan memang seperti itu ya. Realitasnya kan meresahkan gitu ya. Meresahkan bagi terima kasih kalau Mbak Musa resah, itu artinya apa ya, kita harus bergerak bersama gitu ya. Kita harus bergerak bersama memperbaiki gitu ya, yang tadi meresahkan dapat diubah menjadi mendamaikan. Tetapi yang namanya kaum intelektual itu kaum yang resah kok memang gitu ya. Tapi ini tadi terima kasih kalau itu resah, itu artinya ya minggu depan kita bahas bagaimana memperbaiki agar hal yang meresahkan tadi dapat diperbaiki menjadi generasi muda mendatang itu lebih baik lah, ya, lebih baik, generasi Paimin itu ya, untuk mengatasi tadi, untuk mengatasi keresahan tadi. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo.